Kalau kita ngomongin Persija, ngomongin bola, abis pertandingan tuh biasanya ada yang disebut dengan man of the match. Iya benar. Siapa nih man of the match di laga debat pertama? Laga debat pertama. Sepertinya kalau mau bikin pilkada Jakarta nambah rame, politik yang gembira, politik gembira itu kayaknya perlu diproduksi. Mas, kenapa penting sih Mas Nonton untuk debat. nonton debat itu buat warganya? Glamor debat ini kurang kayaknya gitu. Padahal ini Jakarta. Apakah perlu meng-hire Fadel Bajideng untuk gimmick-gimmick joget supaya menang juga di Gitu dubi-dubi ya. dam gitu ya. Halo teman nalar. Halo. Sekarang kita masuk ber kan Ahmad? Hujan artinya. Iya, itu Oke. kita sudah mulai hujan, tapi kan lagi-lagi kita tidak bisa memprediksi. Betul. Tapi Kayak apa tuh? Gak bisa diprediksi. yang mau kita bahas hari ini nih. Betul sekali. Jumpa lagi bersama saya Sarah Wayne. Dan saya Ahmad Hidayah. Dan sekarang kita mau apa nih? Kita prediksikan yang sulit diprediksi nih Ahmad hari ini. Yang tidak bisa diprediksi adalah kalau Kak Sarah ternyata hari ini mau pantun. Nah, gak Betul terprediksi sekali. dong, gak terprediksi Betul, dong. iya belum terprediksi. Semoga dengan pantun ini Iya. teman-teman bisa mulai dapat clue kan. Betul. Kita coba ya. Coba. Hari Minggu jalan ke pasar. Cakep. Kita sapa dulu teman-teman nalar. Iya. Ini dia pantun. Nah, kenapa kita pantun nih Ahmad Kenapa di dong? episode kali ini? Karena selain ber kita mau lihat hujan atau enggak, Betul. kemarin kita pastinya udah melaksanakan dan juga kita lihat bersama ada debat calon gubernur DKI Jakarta yang pertama. Betul. Disclaimer dulu. Aku baru nonton pagi ini. Jujur, diriku juga baru nonton pagi Iya. ini. Karena Setelah aku warga Tangsel. Nah, Jadi kalau aku nggak penting-penting amat lah nonton Pilkada Jakarta. Kalau aku karena aku di jalan kemarin Oh, keluar lagi kota, perjalanan. bener. Tapi kan untung karena adanya digital, Ya, betul kan, sekali. udah ada media sosial, bisa kita recap nih tontonannya walaupun kita nggak sempat nonton secara live. Nah, ngomong-ngomong media sosial nih, Mat, biasanya Betul. setelah debat, selain nonton pas waktunya debat, yang paling seru adalah the after effect of the debate itself Iya kan, media sosial. betul. Rame tuh biasanya ngomong-ngomongin nih. Oh, pasangan ini begini, pasangan itu begitu. Tuh rame tuh biasanya. Makanya, dan biasanya kita juga tunggu meme-nya kan apa kan dari Betul. warga netizen Indonesia yang kreatif banget. Wah, Twitter itu kemarin bergejolak. Ya. Tentu saja ngomongin paslon nomor 2. Tapi apakah benar asumsi saya? Itu dia yang kita mau tanyakan pada hari ini karena kita sudah kehadiran pada hari ini ada Mas Asrori dari Indonesia Indicator. Halo, Mas. Halo Mas, Mbak. Iya. Nah, Mas Asrori, tadi kan kita udah mau tanya kan, kita mau prediksi apa sih hasil warga netizen Indonesia, netizen Jakarta, Jakarta utamanya mau lihat hasil debat yang kemarin. Ya kalau kita lihat kemarin itu memang ya kalau debat itu tadi kalau Mas Ahmad sama Mbak bilangnya nggak nonton, ternyata juga itu banyak kok yang disampaikan oleh netizen kemarin debat itu kurang menarik buat mereka gitu ya. Padahal ini kan debat pamungkas pilkada di seluruh Indonesia, kemudian juga ini lokasinya di Jakarta, barometer politik nasional lah ya. Iya. Kita anggap itu. Kemudian kedua juga banyak tokoh-tokoh yang secara exposure dan sentimen itu udah dikenal publik. Ada Ridwan Kamil di situ, ada Pramono, ada Rano Karno. Walaupun nih tadi yang disebut juga pasangan nomor 2 agak-agak kurang sosial media darling ya, tapi di data kami ini agak seru Mbak, karena memang kalau kita ngomong soal hasil gitu ya, rapor itu masing-masing punya kelebihannya sendiri. Misal kalau kita mulai pertama adalah dari sisi gender gitu ya, netizen perempuan dan laki-laki. Nah ini memang secara jumlah memang netizen laki-laki lebih banyak ngobrolin soal debat kemarin, terutama soal paslon. Nah tapi kalau kita ngobrolin soal perempuan yang dimana secara DPT ini jumlahnya lebih banyak Mbak sebenarnya dibanding DPT laki-laki di Jakarta, itu memang yang paling banyak secara persentase itu ke pasangan Ridwan Kamil dan Susono. Ini angkanya ada di 32,39% dibandingkan Pramono Rano yang 15,73, kemudian Darmakun 8,59. Oh, jadi kalau perempuan lebih banyak suka ke Ridwan Kamil Susono. Oh, enggak harus suka ya. Ini ngomongin doang. Ngomongin Iya. ya. Ngomongin. Oke. Di debat pertama. Di debat disclaimer pertama. Tapi bisa debat jadi. pertama juga banyak yang dibahas kan tentang Ya, ada kesetaraan isu gender, soal isunya yang Nah, dibahas. itu juga kenapa yang kemudian membuat perbincangan terhadap Ridwan Kamil Susono itu agak besar. Karena misalnya Ridwan Kamil nyinggung soal sekolah perempuan gitu. Nah, isu-isu soal gender yang dimainkan. Nah, ini memang penting, sekali lagi tadi saya bilang kalau kita ngomong media sosial sebagai
persepsi publik yang akan memilih. DPT-nya besar loh perempuan gitu loh. Jadi kalau ini bisa dimainkan ya insya Allah gitu, orang-orang yang kemudian dari gender perempuan bisa memilih tuh, tergerak hatinya gitu. Oke. Terus berikutnya bagaimana lagi nih? Dari perbincangan pasti muncul sentimen-sentimen kan? Yes, dari sentimen-sentimen. Kalau dilihat dari sentimen secara overall 3 pasangan itu ideal sih. Maksudnya ideal itu adalah tidak ada yang signifikan juga positifnya atau negatifnya gitu loh. Angkanya itu cenderung ya selisih-selisihnya nggak terlalu jauh lah. Apalagi ini masih debat pertama gitu kan. Nah tapi kalau kita mau cari siapa yang paling besarnya nih secara sentimen positif itu Pramono Rano memang. Karena kenapa itu banyak ya. Misalnya pertama adalah soal kalau dilihat paling Jakarta yang mana nih. Nah itu netizen tuh bilangnya selalu Pramono Rano gitu. Karena pertama dari look yang rata-rata pakai baju putih, si Pramono Rano ada orange sedikit. Persija nih gitu kan. Nah itu yang kemudian diulas netizen. Jangan lupa ada ini juga kan. Ada selendang Betawinya gitu. Nah itu ada ondel-ondelnya juga gitu kan. Nah ini yang kemudian menarik lah sentimen netizen gitu. Karena kan kadang netizen tuh sesungguhnya kadang-kadang itu nggak selalu kok ngomong hal substansial, justru dia tertarik sama look, sama gimmick, sama lain-lain gitu. Nah ini memang yang kemudian bisa nih dimainkan oleh Pramono Rano kemarin di debat pertama. Gitu. Membantu nggak? Kan ada Bang Dul, ada Bang Dulnya juga, brandnya sebagai sebuah brand. Betul. Ya, kalau dibilang membantu terkenal pasti, karena itu kan sesuatu yang kemudian memori lampau, meskipun itu memori lampau ya, memori lampau film-film yang lama, kemudian juga kan pernah muncul lagi tuh film-film barunya dengan Sidul juga. Nah tapi kalau ngelihat netizen anak muda nih kayaknya memang agak butuh ekstra sih untuk ngenalin Gen Z soalnya. Ya Gen Z. Yang lahir sebelum ini Bang Dul apa sih, film apa sih? Nah itu mungkin agak perlu nih ekstra. Tapi sekali lagi kita ngomong apakah itu berdampak pada keterkenalan Rano Karno? Memang berdampak pasti. Karena Bang pasangan Dul ini karena akan membantu adanya kejakartaan kejakartaannya gitu. Jadi 60% ini karena Rano Karno doang. Coba ada Sarah sama Jainab gitu kan. Jadi mungkin Sarah? bisa Sarah. Atau Mandra gitu kan. Iya bener. Sarahnya di sini ternyata. Makanya Zainabnya di mana? Nah, tapi ngomongin juga ini tentang sentimen positif dan ini ya, negatif dan juga neutral. Menarik juga nih karena Dharma Kun positif memang besar juga nih Mas, 45,51. Walaupun kalau kita komparasi sama yang lain itu yang di bawah 50% beliau Pak Dharma Kun. Yes. Ya gini lah, Dharma Kun ini memang kalau kita lihat dia itu netizen itu agak-agak bingung gitu ya. Mau dipositifin, positifnya apa sih gitu? Kayak kurang kencang, mau dinegatifin, negatifnya juga apa gitu. Nah makanya itu di angka netralnya kalau di Dharma Kun itu cenderung lebih tinggi dibanding paslon-paslon lainnya. Karena memang pertama kadang-kadang tuh orang membincangkan Dharma Kun tuh ketika membincangkan 2 paslon lainnya, dia keikut gitu loh. Nah itu yang kemudian kenapa angka netralnya tinggi. Terus kalau kita lihat dari klaster perbincangan ini agak menarik juga Mbak, si Dharma Kun gitu. Dharma Kun ini satu-satunya mungkin yang kami lihat ya dari malam tadi itu kalau kita ngomong debat sebagai political show gitu, sebagai sebuah ajang pertunjukan, ini panggungnya Dharma Kun gitu. Karena sejak awal ekspektasi orang rendah, tiba-tiba kemudian di segmen 4 apa segmen 5 tuh tiba-tiba dia ngeluarin konspirasi dalam tanda kutip ya soal COVID yang kemudian sudah disetting elit global apalah intinya itulah itu yang kemudian kayaknya Dharma Kun ini walaupun dia nggak ngomong soal substansi pilkada tapi menarik perhatian netizen itu. Nah makanya muncul di klaster itu dari perbincangan orang-orang netral. Siapakah orang-orang netral ini? Kalau kita ngomong survei lapangan bisa jadi mereka yang belum memutuskan pilihan gitu. Oke. Tapi saya coba komparasi ke Pilpres. Misalnya kalau kita nonton debat Pilpres kemarin tuh kan rame yang gara-gara Gibran gimmick tuh gini-gini. Nah, itu kan lumayan mendapat exposure yang tinggi gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh apakah itu gimmick seperti itu jadi dapatnya positif, negatif atau netral. Nah, kemarin di gimmick-gimmick yang di show-nya itu apakah dari 3 pasangan calon ini juga melakukan itu dan berdampak pada sentimen positifnya gitu? Iya. Tentu Mas, gimmick tetap digunakan tapi memang tidak sebesar Pilpres kemarin. Misalnya tuh kedatangan RK joget-joget tuh di awal. Itu sempat dibincangkan netizen juga tapi kemudian tidak sebesar joget-jogetnya Prabowo kemarin gitu loh. Karena jogetnya Prabowo tuh khas banget ya. Orang mengenal orang Prabowo tuh kan ada ekspektasi yang tinggi, berwibawa tiba-tiba joget. Jadi sesuatu yang sifatnya jomplang atau anomali itu senang banget netizen Mas. Nah, sementara kalau RK itu kan memang cenderung sudah dikenal orang sebagai yang ya dalam tanda kutip ya tokoh yang agak punya banyak gimmicknya gitu. Jenaka ya. Nah jenaka gitu.
Nah kemudian tapi kalau kita lihat yang lain, ternyata yang paling disenangi netizen kalau ngomong RK itu soal akronim DKI itu, di mana RK bilang desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Nah ini juga yang banyak diulas oleh netizen secara engagement gitu. Kemudian kalau di Dharma Kun ini memang tadi yang saya bilang, kenapa saya bilang Dharma Kun tuh kayak pasangan yang paham betul bahwa debat pertama, kesan pertama tuh harus menggoda gitu ya. Kemudian dia juga paling punya banyak gimmick, entah nama programnya yang lucu-lucu gitu ya, kayak Pipi Monyet dan lain-lain. Tapi saat debat juga dia mengeluarkan diksi-diksi yang itu seneng banget netizen itu. Kayak misalnya dia negasin soal eksekusi bukan diskusi, dia ngobrol soal peretasan data, konspirasi COVID. Nah ini yang ada di pasangan Dharma Kun. Kalau di Pramono Rano itu salah satu yang menarik adalah tarik Bang Dul. Nah ini sayangnya tidak direplikasi agak banyak. Nah ini sebenarnya kalau dimain ditarik terus tuh kayaknya seru nih gitu. Tapi angkanya agak cukup jomplang ya. Maksudnya perbedaannya kayak misalnya Dharma Kun itu 1.400-an gitu ya. Kalau kita lihat yang paling atasnya RK Suswono 800 hampir setengahnya lah, setengah lebih 60%-an. Dan ke Pramono Rano itu kecil banget. Apakah ini menandakan bahwa yang memang punya gimmick dan isu potensial itu ya Dharma Kun, dan itu tidak berpengaruh pada elektabilitas misalnya? Ya kalau kita ngomong gimmick menarik perhatian netizen itu memang di Dharma Kun. Tapi kalau tadi mau dikonversi menjadi elektabilitas di lapangan di wilayah, kita perlu ngeliat dulu Mas. Nggak bisa kemudian dari debat pertama, kita perlu lihat trennya dari debat 1 sampai debat ketiga nanti kan ya, rencananya di Jakarta itu. Apakah trennya selalu seperti itu? Soalnya kalau kita tarik lagi ke Pilpres gitu ya, karena emang waktunya sangat sempit ya. Kita lihat di Pilpres itu gimmick kan sangat dipakai dan berpengaruh, selepet Imin gitu kan. Apalagi joget-jogetnya Pak Prabowo. Apakah perlu meng-hire Fadel Bajide untuk gimmick-gimmick joget supaya menang juga di Dubi-dubi-dam gitu kan? Iya. Itu berpengaruh gitu nggak? Perlu nggak sih ditambah lagi nih gimmicknya, karena kayaknya nilainya masih kecil nih gitu? Iya perlu sih, karena gini, kalau politik itu orang kan sudah mengalami Pilpres kemarin. Kemudian ada lagi pilkada, yang pilkada ini juga pilkadanya serentak. Mungkin juga orang sudah kelelahan sama Pilpres, gontok-gontokan. Ya gue pilih ini ya sama aja lah gitu. Orang-orang itu juga gitu. Kemudian pilkada ini serentak, dimana isunya juga banyak di daerah-daerah lain juga. Terus juga ada bayang-bayang isu nasional yang masih juga kenceng. Nah makanya memang sepertinya kalau mau bikin pilkada Jakarta nambah rame, politik riang gembira, politik gimmick itu kayaknya perlu diproduksi gitu. Tapi untuk saat debat nanti ya, kalau misalkan terlalu banyak gimmick, apakah nanti akan bisa mengalihkan fokus? Karena kan saatnya debat bukan saat yang paling tepat nih untuk menyampaikan ide gagasan. Karena kan dikasih waktu secara komprehensif ditanyakan tentang kebijakan-kebijakan, isu-isu yang akan menjadi bahasan dan juga menjadi pastinya ini ya suatu hal concern dari masyarakat itu sendiri gitu. Takut ya kalau nanti di media sosial gimmick, saat debat gimmick, nanti fokus masyarakat apakah tidak akan teredukasi dengan visi, misi dan juga program yang dijalankan nih Mas? Iya, nah itu deh. Saya bilang tergantung pemahaman atau keyakinan dari para paslon. Apakah menempatkan debat itu sebagai political show, artinya dia sudah punya banyak agenda untuk mendeklar soal program kerjanya, sementara debat hanya kemudian menjadi ajang political show, atau kemudian memang mau menempatkan debat sebagai ajang kritis gitu. Kita kemarin di Pilpres sudah pernah melihat tuh, misalnya Anies atau Ganjar yang kemudian lebih banyak memproduksi soal substansial, tapi pada faktanya kan lebih banyak kemudian yang beredar itu soal gimmick gitu. Nah ini sekali lagi karakter netizen tuh mau tidak mau kalau kita ngomong politik itu dalam tanda kutip ya agak jenuh kalau ngomong soal yang serius-serius gitu. Makanya kalau mau niatnya tadi menarik mungkin tetap pada substansial tapi dengan gimmick. Misal nih kalau ngomong Jakarta saya masih ingat betul soal bagaimana Sandiaga Uno mengemas programnya jadi OKOC. Diulang-ulang terus sehingga orang tertarik nih, OKOC apaan sih? Gitu kan. Nah, tadi Mas Asrori udah sempat berkali-kali singgung tentang debat Pilpres kayaknya. Seberapa ini sih waktu debat Pilpres kemarin berhasil mengubah let's say perspektif masyarakat dan juga pilihan masyarakat. Walaupun kan kemarin gimmick-gimmicknya seru ya, kita ngeliat ya kan sebagai warga nih. Ya, kalau di data kami melihat bahwa yang paling penting sebenarnya kalau kita melihat media sosial itu adalah engagement. Engagement itu respon netizen bisa berupa like, share, komen dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bagaimana orang itu punya tendensi atau persepsi atau kecenderungan lebih
kuat sama salah satu paslon. Dan kami melihat sepanjang Januari sampai Januari 2024 itu terlihat memang fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu sering terreplikasi di perbincangan netizen. Misalnya pada saat Ganjar sebagai capres PDIP di bulan Mei itu juga kencang soal Ganjarnya. Tapi lambat laun pasca Gibran masuk sebagai cawapres walaupun prosesnya disoroti juga nih oleh netizen gitu ya. Ada putusan MK yang dalam tanda kutip tuh. Nah, kemudian ada juga di Desember nih yang ini kami kemudian pada saat itu declare kayaknya bakal berubah nih posisi elektoral pada survei-survei selanjutnya karena melihat di trend engagement di bulan Desember itu ada muncul fenomena-fenomena yang menunjukkan engagementnya Anies tuh naik gitu dibandingkan Ganjar Mahfud. Nah ini kemudian terreplikasi di survei lapangan, di survei beberapa survei lembaga survei, hasilnya di bulan Januari memang Anies tuh menyalip Ganjar. Nah ini sekali lagi kalau kita ngomong tadi, saya bilang bahwa media sosial kalau kita ngomong konteks pemilu yang modern hari ini itu udah nggak bisa dihindari gitu. Nah ngomongin media sosial deh, paling baik dapetin informasi sekarang dari mana sih media sosial? Media sosial ini paling yang apa ya efektif nih buat ketika paslon ini platformnya mana untuk politik untuk politik saat ini. Kalau di Pilpres kemarin kita ngeliat TikTok ya, karena secara postur ada 51%-an kalau tidak salah itu pemilih muda, jadi cocok banget sama mereka gitu. Mereka lebih seneng ngelihat sesuatu yang tadi lucu-lucu gitu lah. Receh tapi menyenangkan gitu. Tidak mau dibawa hal-hal yang serius karena sudah bosan kali ya. Tapi kalau kita lihat di pilkada ini memang trennya belum sepenuhnya ke TikTok Mbak. Misalnya kalau kemarin kami coba nge-grab seluruh isu pilkada di Indonesia itu paling banyak memang memainkan platformnya main Instagram. Nah ini kita belum tahu kenapa kemudian lebih banyak di Instagram. Tapi kalau mau meniru kesuksesan di Pilpres kemarin itu harusnya lebih banyak main di TikTok sih. Tapi sekali lagi ini kan kita ngomong soal bagaimana tipikal platform di masing-masing daerah juga kan. Kalau Jakarta mungkin bisa lah mereplikasi kemarin di Pilpres kan karena karakternya hampir mirip gitu ya. Apalagi kan yang kemarin jadi sorotan salah satunya kan Gen Z ya. Persoalan Gen Z sampai jadi klaster tersendiri saat debat. Gen Z mainnya kan kita bukan Gen Z ya. Mainnya kami milenial. Iya, kami milenial atau bukan Gen X kan, Pak? Bukan. Terlalu tua kalau Gen X. Nah, kalau di sini kalau tadi bilang TikTok yang paling berpengaruh, paling influence, di sini TikTok ternyata yang megang Ridwan Suswono. Walaupun tipis ya sama 2% ya. Pramono Rano, ya. Tapi ini nggak ngelihat ini ya, maksudnya nggak ngelihat apakah ini positif atau negatif ya? Hanya di banyak mana? Di banyak mana, benar. Baik itu secara expose atau engagement ya. Jadi kalau kita lihat memang biasanya kalau ciri-ciri menang nih ya di hati netizen itu biasanya platform-platform yang besar itu tuh seperti kayak TikTok, kemudian Instagram itu lebih banyak leading harusnya gitu. Karena di dua platform ini tuh secara engagement nilainya tinggi. Kalau di Twitter itu biasanya engagementnya kecil karena isu tuh cepet banget berganti gitu loh Mbak. Lebih banyak expose kalau di Twitter. Nah kalau kita lihat di sini memang posisinya TikTok, Instagram masih leading tuh Ridwan Suswono. Walaupun ini sekali lagi ini debat pertama gitu ya. Bisa jadi debat kedua berubah dan lain-lain lah. Kalau kita ngomong Twitter sama Facebook, ini Pramono Rano yang agak leading. Artinya memang orang-orang memilih Pramono Rano itu agak, kalau tipikal ngeliat dari tipikal platformnya mungkin orang-orang yang kritis gitu loh. Orang-orang nasional ngeliat program kerjanya dan lain-lain. Makanya itu terrepresentasi di Twitter. Di Twitter terutama ya. Nah kalau ngeliat dikomparasi dengan realitas Jakarta yang misalnya masyarakatnya well educated level, pemilihnya yang rasional gitu. Apakah TikTok masih memiliki peran yang segitu besar bukannya ke Twitter? Dimana misalnya kalau kita komparasi pemilih Anies Jakarta banyak, paling banyak kan pemilih Anies. Lalu kemarin Anies itu juga kayaknya kuatnya di Twitter ya. Anak-anak Abah ini kuat di Twitter gitu. Nah, apakah Twitter jadi punya peran begitu penting untuk pilkada Jakarta? Ya, kalau ngomong kelompok rasional tentu Twitter jadi sangat-sangat penting gitu ya untuk kemudian melihat apakah kecenderungan pemilih Jakarta itu akan lari ke salah satu paslon ya. Tapi sekali lagi saya bilang tadi bahwa isu di Twitter itu isu yang platform yang paling susah dikuasai karena dia itu isunya berganti terus. Apakah tren ini sampai nanti saat pencoblosan? Kalau iya ya bisa saja Mas gitu. Tapi sekali lagi saya bilang Twitter
berubahnya cepat banget. Beda dengan platform misalnya kayak TikTok. Ya. Viralnya bisa awet gitu. Bisa cross platform juga. Sama Viral Instagram di TikTok misalnya. bisa lari ke Instagram, bisa lari ke Facebook dan lain-lain. Nah, ini yang memang jadi PR dan kita nggak bisa juga kemudian menyimpulkan dari data sekarang aja itu kayaknya ke Rano deh atau ke Pramono deh gitu. Oke. Tapi ini unik juga kan untuk ketiga pasangan calon ini pastinya yang sudah akrab Yes. oleh netizen terutama pastinya Kang Emil kan. Yep. Dengan sehari-harinya dia sering update di sosial media. Tapi Tapi ada juga yang lucu yaitu Mas Pram aktif juga ya Mas sekarang kan. benar. Itu gimana tuh sekarang untuk melihat membantu masa kampanye nanti dan juga pemilihan Ya itu tadi sentimennya. kami melihat Mas Pram itu mungkin salah satu tokoh yang cukup adaptif ya dengan kebutuhan netizen gitu ya. Maksudnya dia tuh bisa kemudian kalau yang kami lihat antara pendukung Ahok dan pendukung Anies, beliau tuh berada di tengah. Nah ini yang juga menarik. Artinya kalau kita ngomong Jakarta kan dua komponen pemilih paling besar kan background dari pemilih Ahok dan juga pemilih Mas Anies gitu kan. Nah ini kalau misalnya Mas Pram bisa kemudian mengcombine-kan ini, walaupun sering pengamat politik bilang bahwa ini bagaikan air dan minyak nih nggak bisa bersatu gitu, tapi kalau itu bisa dikawinkan oleh Mas Pram jadi penengahnya, ini insya Allah bisalah memberikan kemudian sumbangan pilihan besar kepada Mas Pram. Walaupun lagi-lagi kita bilang ini baru data debat pertama, kita perlu lihat debat kedua, debat ketiga gitu. Diuji trennya, angkanya benar-benar jumlah besar atau tidak. Nah ini yang kemudian akan memutuskan gitu. Iya, seru banget ya. Kalau lihat Instagramnya sekarang Mas Pram main pedal loh. Iya. Main pedal. Aduh, gak pernah lagi main pedal, gak ngerti. Yang penting bisa joget Iya, padel. penting bisa joget padel. Balik lagi ya. Oke, kalau kita ngomongin pilkada Jakarta nggak seru kayaknya kalau nggak ngomongin anak abah ya. Iya. Nah, anak abah kemana nih? Karena kan tadi udah kita singgung-singgung tipis-tipis ya. Kalau ternyata Anies Baswedan itu dulu waktu di Pilpres paling kuat di platformnya X atau X, Twitter. Nah, hari ini gimana nih? Ya, kalau kita lihat kemana anak abah, pertama kita ngobrol berdasarkan expose gitu ya. Karena mau melihat bagaimana perbincangan-perbincangan yang dikaitkan dengan anak abah, artinya pendukung Anies dengan para paslon itu lebih banyak di mana. Nah ini sebelum debat dan pasca debat memang secara expose itu lebih banyak ke Pramono Rano gitu. Karena memang ada kayak satu produksi yang cukup ciamik gitu ya. Misalnya kemarin ada dukungan relawan Anies ke Pramono Rano, kemudian itu diangkat ke media sosial gitu. Seperti itu. Nah tapi kalau kita lihat secara engagement itu ternyata memang banyak ke Ridwan Suswono ya, terutama pasca debat. Ini memang karena ada beberapa hal, misalnya soal keluar surveinya Instrat kalau nggak salah, lembaga Instrat yang memberikan informasi bahwa pendukung Anies itu lebih banyak memilih RK Suswono. Nah ini kemudian direplikasi betul menjadi engagement yang sangat besar di Ridwan Suswono. Walaupun kalau kita lihat sebelum debat itu secara engagement masih ke Pramono Rano gitu loh. Ini jamnya besar sekali ya Mas? Jamnya besar sekali gitu. Iya, bedanya sangat-sangat besar malah. Yes. Jadi dari 20 ke 97% gitu. Ya. Oke. Nah kalau ngomongin soal anak abah lagi nih gitu ya, tadi di Twitter gitu. Nah ini apakah merepresentasikan hanya di media sosial aja? Ya, sementara ini media sosial aja. Kalau di data ini ya, kita belum tahu bahwa anak abah yang betul-betul anak abah di lapangan itu apakah juga terrepresentasi gitu. Tapi kalau ngelihat tadi saya bilang bahwa di Desember engagement Anies itu bisa menunjukkan sesungguhnya di Januari Anies naik, bisa jadi memang kecenderungan itu berada di dua paslon mungkin ya, saling ketat, Ridwan Suswono sama Pramono Rano gitu. Nah teman-teman mungkin pengen tahu nih siapa sih di kalau dari Indonesia Indikator, bagaimana cara Indonesia Indikator itu mempetakan bahwa ini anak abah nih. Gimana dari media sosial? Pertama kami ngelihat dari perbincangan Mas. Apakah dia pakai profil fotonya Anies Baswedan gitu? Ini anak abah. Enggak selalu. Tadi base kami adalah base perbincangan. Jadi bagaimana mereka membincangkan sosok entah itu mereka menyebut dirinya anak abah, humanis, Anies Babel, kemudian Anies Baswedan, ABW dan lain-lain lah, berbagai macam diksi yang mengisyaratkan bahwa itu memang anak abah. Nah itu yang kemudian kami running dalam sistem kami gitu ya. Kemudian kami lihat kecenderungannya lebih dekat ke pasangan mana gitu. Jadi lebih banyak melihat soal perbincangannya. Harus yang positif dong. Kalau dia misalnya dia ngomongin Anies Baswedan tapi dia ngata-ngatain doang, dia udah dicek dari teman-teman Indonesia Indikator bahwa itu tidak termasuk dari golongan anak abah. Anak abah. Ya. Oke, menarik.
Nah, selain anak abah nih yang mungkin kemarin jadi bahasan kalau kita sosial media adalah Jakmania Persija. Bagaimana ini teman-teman? Karena ini rame ya, Jakmania. karena semua ketika awal-awal bahkan belum disahkan oleh KPU semuanya udah ngomongin Persija nih, kayak misalnya Darmakun udah ngomongin soal JIS, Rano Karno udah ngomongin pendekatan kepada Persija, dan jumlah The Jackmania tuh juga nggak sedikit ya, dan sangat bisa berpengaruh terhadap elektabilitas gitu. Hanya mungkin Ridwan Kamil yang harus berhati-hati karena punya kedekatan dengan Persib gitu ya. Apalagi yang rivalitas sangat Persija. dekat kali. Sangat dekat. Soalnya ya. dari Jawa Barat kan, Dari Jawa ke Barat. DKI Jakarta sekarang ini bagaimana Rival Jakarta? nih. Rival El Clasico. El Clasico. Nah, tapi gimana nih kalau Jackmania datanya, Jakmania? Iya, itu juga terlihat sih kalau Jackmania itu memang ya secara perbincangan, lagi-lagi ini perbincangan ya, secara engagement itu lebih besar kalau sebelum debat kepada Ridwan Susono. Tapi kalau kita bedah isinya, kenapa besar di Ridwan Susono? Ini soal kayak tadi yang sudah disampaikan Mas Ahmad, justru soal negatifnya, di mana kemudian dilihat bahwa Ridwan Kamil ini sebenarnya enggak, dalam tanda kutip, agak kurang pantas kalau dia ngeklaim dukungan Jackmania karena dia dari Persib gitu loh. Nah ini jadi itu yang membuat kemudian perbincangannya agak besar. Sementara kalau setelah debat memang lebih banyak soal Pramono Rano gitu. Walaupun kemarin kalau kita lihat di debat agak kurang ngebahas juga tuh soal Persija dan lain-lain gitu ya. Memang lebih banyak soal program-program yang sesuai dengan tema gitu. Oke, kalau kita ngomongin Persija, ngomongin bola, abis pertandingan tuh biasanya ada yang disebut dengan man of the match. Iya benar-benar. Siapa nih man of the match di laga debat pertama? Laga debat pertama. Ya, kalau lihat man of the match gitu ya. Kalau di game tuh MVP-nya gitu ya. Itu kalau kita slice atau kita pecah per tokoh, masing-masing tokoh itu memang Bang Dul, Mas Rano itu yang agak leading dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan dengan Kang Ridwan Kamil gitu. Nah, ini cukup unik karena biasanya yang menjadi leading dari man of the match secara expose atau perbincangan itu harusnya si gubernurnya, calon gubernurnya. Nah, ini di data malam tadi itu calon wakilnya justru yang kemudian menjadi man of the match saat debat gitu. Tapi pasca debat itu beralih, di mana juga kita agak kaget nih. Darmakun yang tadi yang kita bilang sejak awal kayaknya kurang terlalu diperhatikan oleh netizen deh. Tapi di data ternyata Dharma itu jadi posisi kedua setelah debat. Sebabnya apa? Nah, ini menarik juga nih. Karena yang paling banyak kemudian diamplifikasi oleh netizen adalah soal bagaimana Dharma itu sempat memberikan sebuah statement soal dukungannya terhadap Mas Pram jadi presiden gitu. Nah, ini makanya Pramono dan Dharma sampai berkali-kali kan disebutnya. Pramono dan Dharma itu sama-sama naik secara perbincangan gitu. Nah, ini jadi kena imbasnya lah gitu. Nah, dari data ini juga kita bisa ngelihat Mas, siapa kemudian secara komposisi calon dan cawakil itu yang kira-kira punya peran yang sama-sama kenceng ataupun punya peran yang sama-sama signifikan di netizen. Nah, kalau kita lihat memang debat pertama ya, kita bisa ngelihat Pramono Rano itu sebagai komposisi pasangan yang punya atensi atau menarik perhatian netizen itu lebih baik ketimbang Ridwan Susono. Misalnya kalau Ridwannya kenceng tapi Susononya agak menurun gitu. Nah, ini harusnya memang mungkin menjadi evaluasi pasca debat pertama ini, harusnya nanti di debat-debat kedua peran Susono bisa lebih kencengin lagi gitu ya. Mengingat kalau kita lihat di akar rumput pemilih PKS kan lebih besar kan. Ketua DPRD DKI juga dari PKS gitu. Kenapa nggak kemudian dimainkan ini barang gitu kan. Oke. Nah, melihat ini semua, sebenarnya topik-topik yang di cover kemarin, kalau lihat dari netizen mereka puas nggak sih apa yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon ini? Ya, kalau kita ngomong puas, saya baru ngecek tadi pagi ya. Tadi memang benar sih, banyak orang yang kemudian pertama tidak memberi atensi pada debat. Karena ada, menurut informasi ada konser-konser musik lah yang barengan. Kemudian bahkan kan beritanya juga Bapak Anies juga nonton konser Bapak juga Anies kan. juga nonton konser, padahal itu yang ditunggu-tunggu kan. Tapi dari sisi istri ya nggak apa-apa lah kan. Kan udah kerja terus ya kan, nemenin konser. Iya. Kalau dilihat memang biasanya perbincangan terkait debat itu gede saat debat, tapi lebih gede lagi saat pasca debat. Nah, di sini di data kami itu terlihat bahwa justru perbincangan pasca debatnya itu menurun gitu. Maksudnya orang malas untuk ngebahas itu gitu. Apa mungkin mereka
bosen aja, soalnya mungkin mereka ngerasa satu nggak entertaining, Iya. gimmicknya Yes. kurang, atau mungkin ide-idenya mereka harus lebih menjabarkan, atau gimana kalau misalnya dari Atau Mas karena Asori? keserentakan. Iya. Karena Iya. mungkin yang kalau dulu kita lihat di Pilpres, karena semua orang tertuju pada debat itu. Iya. Tapi kalau ini kayaknya karena serentak, yang lain sibuk sama ngurusin daerahnya sendiri gitu. Benar-benar. Itu bisa jadi alasan juga gitu. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa Jakarta adalah barometer politik nasional, harusnya enggak gitu loh. Biasanya selalu rame kan? Nah, harusnya selalu rame. Tapi itu tadi kenapa kemudian perbincangan justru pasca debat itu agak kurang minim. Sama juga kami belum terlalu banyak melihat produksi-produksi konten dari tim kampanye terutama gitu ya. Iya. Yang mereplikasi perbincangan ataupun statement-statement yang unik dan tanda kutip gitu ya. Yang gimmick kalau kita ngomong ya. Di media-media sosial yang memang punya faktor engagement yang tinggi kayak TikTok dan lain-lain gitu. Nah, ini nggak tahu ada apa, mungkin karena baru debat pertama gitu ya, makanya energinya disimpan-simpan dulu gitu. Ya masih 2 debat lagi juga kan. Kita lihat lagi nanti di debat kedua, debat ketiga siapa yang lebih menyerang, lebih atraktif, lebih banyak gimmick gitu ya. Dan warga Jakarta juga mungkin nanti yang kemarin komentar, hah gue baru tahu nih ada debat. Kalau itu di disalahin debat ketiga. KPU. Iya. Misalnya KPU. Dan mungkin salah kita juga, kita nggak cari tahu kan. Yes, Padahal kan penting juga. Nah ngomongin Kurang penting. influencernya mungkin. Kurang influencernya. Oh iya benar. Saatnya Anda beraksi loh Ahmad. Tidak seberpengaruh itu saya. Yang penting manifesting dulu. Iya. Nah tapi ngomong-ngomong tentang penting atau nggak penting nonton debat. Kan seperti yang misalkan kemarin karena diriku di perjalanan, dirimu juga ada acara. Jadi kita nontonnya pascanya kan. Yes. Informasi tetap tersampaikan. Sebenarnya untuk warga, terutama warga Jakarta nanti ya kan. Karena kita lagi bahas Pilgub hasil performance yang kemarin. Di yang kedua dan ketiga itu sebenarnya seberapa penting sih Mas Nonton untuk debat. nonton debat itu buat warganya? Sebagai Masih ya. efektif gak sih atau cuma political show aja menurut Mas Asori melihat yang kemarin nih? Kalau pentingnya tentu masih penting karena ini bagian dari satu edukasi tadi kan kita ngomong. Yang kedua adalah satu-satunya cara untuk membelah mereka yang masih bingung adalah melihat visi misinya, program kerja ataupun apa yang bakal mereka lakukan untuk Jakarta gitu loh. Nah, ajang itu satu-satunya ya debat gitu loh, untuk ngelihat itu gitu. Ngelihat berapa orang serius, berapa orang kemudian komit sama program kerjanya ya di debat. Nah, sayangnya memang tadi saya bilang bahwa glamor debat ini kurang kayaknya gitu. Padahal ini Jakarta gitu. Mungkin karena tadi yang saya bilang walaupun guyon juga ya. Mungkin influencernya kurang dimainkan sehingga isu debatnya kurang menarik gitu. Padahal kan ada artis-artis tuh di beberapa paslon ya. Guyon gak apa-apa kan, setiap candaan ada gitu. keseriusan. Ada keseriusan. Nah, itu tapi saya bilang lagi bahwa angka yang masih belum memilih kan juga cukup besar nih, 10-15% lah kalau ngeliat survei-survei yang sudah ada ya. Dan pilkada Jakarta perlu diingat satu-satunya pilkada yang punya peluang untuk putaran kedua gitu. Jadi kalau bisa kemudian memecah pemilih yang masih belum memilih ini untuk memilih lewat debat, menarik mereka, menggoda mereka lewat debat, nah ini bisa berdampak signifikan untuk kunci untuk menang satu putaran gitu. Apalagi sekarang kan juga Jakarta yang lagi diangkat adalah isu transformasinya kan, dari DKI jadi DKJ gitu. DKJ. Harusnya dari para pasangan calon ini yang kalau dari Mas Asrori sebagai pengamat, apa sih yang sebenarnya bisa diangkat ke depannya atau bisa di-highlight, terutama kan kunci transformasi, perubahan yang besar kan untuk warga. Ya, kalau isu Jakarta sebenarnya kan isu yang berulang-ulang terus ya. Sebenarnya tidak cukup susah kok bagi paslon untuk tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya netizennya Jakarta gitu ya. Karena isu-isunya macet, banjir, berulang, rumah. macet, banjir, soal rumah, tempat tinggal, ketidakadilan kalau bagi mereka yang mungkin Jakarta pinggiran gitu ya. Nah, ini yang memang harusnya memang lebih banyak ditawarkan sih kalau kita ngomong bagaimana para paslon memecah tadi pemilih-pemilih rasional untuk ikut memilih nantinya. Nah, ini memang harusnya lebih banyak ditonjolkan. Tapi sayangnya sekali lagi memang debat kemarin itu juga belum memuaskan. Kalau kita ngomong apakah memuaskan pemilih rasional, belum juga ternyata gitu. Terlihat dari memang atensi tadi agak loyo tuh justru pasca debat gitu. Anak muda juga padahal Gen Z udah dibikin kan satu ini problematika ini kan Gen Z gitu diangkat tapi tetap ini ya. Padahal saya berharap kandidat tuh ada yang kayak Trump gitu, make Jakarta great again, menggelegar, tapi itu seperti zaman Anies Ahok lah ya, yang depresiasinya jelas banget gitu loh. Kerasnya kerasa gitu. Masih agak kurang nih berarti. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Ya kalau apa yang harus dilakukan tentu kembali pada pasangnya masing-masing ya. Strateginya apa untuk menarik pemilih. Tapi kalau kita ngomong
media sosial sebagai tools untuk memenangkan paslon, maka memang menarik perhatian, terutama nilai engagement netizen itu penting. Iya. Tidak hanya jumlahnya tapi momentumnya. Jadi kalau bisa tuh produksinya tiap hari atau tiap minggu tuh selalu ada engagement yang besar gitu. Nah, engagement ini memang tidak terlepas dari positif negatif ya. Kadangkala justru sentimen negatif itu bisa menghasilkan engagement yang tinggi. Iya. Nah, kemarin misalnya kasus asam sulfat gitu ya. Samsul. Tinggal ditwist dikit jadi Samsul justru jadi positif. Iya. Nah, ini yang sebenarnya kita juga nunggu-nunggu nih. Apakah ada Betawi versus Sunda yang dimainkan atau Persib versus Jakarta atau gimmick-gimmick apalagi yang kemudian benar-benar membuat pertarungan di netizen gitu. Karena itu nggak kelihatan kemarin Mas di debat pertama gitu. Oke. Kita berharap itu juga ya. Jadi ada gagasan-gagasan penting yang dibalut dengan gimmick sehingga bisa nyampe ke masyarakat Betul. gitu. Jadi show-nya tuh lebih menarik gitu. Ya, tapi jangan sedih karena show-nya is still going on, masih ada yang kedua, masih yang ketiga. Jadi harus kita catat juga ya nanti. Itu kita agendakan, kita prioritaskan. Betul. Dan seperti kata Mas Asrori bilang bahwa media sosial tuh memiliki peranan yang penting loh untuk meningkatkan elektabilitas. Makanya saya mengundang 3 calon kalau mau kesini boleh Main banget. Kenal TV, ya. Supaya tadi yang YouTube-nya tuh naik tuh. Iya. Benar Boleh. betul. Ini kan panggung juga, Iya. Panggung nggak harus di debat. Dan harus di sini juga bisa jadi panggung. menyampaikan gagasan-gagasan kan. Betul Nah, kita sekali. bertanya, berdiskusi bersama. Yang bernalar. Nah, Mantap sekali. luar biasa. Wah, closingnya mantap sekali tuh saya tadi. Bagus sudah ya. Benar. Terima kasih Mas Asrori dan terima terima kasih. kasih teman-teman nalar semua kan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Bye bye.